Amri wa dalam lisani yafqahu qawli amara. Ustaz Irfan yang saya hormati, ibu bapak jamaah Masjid Al-Huda yang kami hormati dan yang dimuliakan yang pertama tentang marilah selalu menjadikan khusus kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita pada pagi hari ini oleh Allah diberikan karunia yang tak terhingga, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan tadi kita sudah menjalankan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka kita sudah mendapatkan dunia dan sisinya, atau lebih daripada itu. Masku handle Sallallahu dengan bicara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita mulai, dari kami menyampaikan pengumuman yang pertama dari panitia kajian pagi. Kami masih menerima infak dan sedekah dari ibu bapak sekalian untuk kelangsungan acara pagi hari ini, yaitu untuk menyediakan konsumsi untuk kita semua. Dan nanti insyaallah waktu suruh itu 6 kurang 8 menit kurang lebih. Nah, untuk meningkat waktu, karena waktu sudah 5 lebih 4, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Ustaz Irfan Rizki atas sarjana agama. Dipersilakan. Jazakumullah khairan jaza kepada Mas Hamim, ayahanda kami, ibunda kami, semua gurunda-gurunda kami, penasihat-penasihat kami, teladan-teladan kami semua, para kiai, para ustadz, alim ulama, cendekiawan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semua sama-sama mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mari jamaah bersama-sama kita azkarus sobah, di antara zikir subuh yang selalu Rasul baca, tak pernah Rasul tinggalkan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Bersama-sama kita mengawali subuh yang mulia ini dengan membaca Sayyidul Istighfar. Wahid, isnain, salasa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar yang tadi kita baca di pagi hari, kemudian beliau wafat sebelum petang hari, maka Allah catatkan baginya sebagai penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore harinya, beliau wafat sebelum pagi harinya, Allah catatkan beliau sebagai penghuni syurganya Allah. Jadi memang setiap hari minimal 2 kali kita baca Sayyidul Istighfar agar kita dicatat sebagai penghuni syurganya Allah. Dan hadirin tahu, sudah Sayyidul Istighfar tadi kita membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan yang lainnya?
Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah dakhalal jannah. Sesiapa yang membaca itu maka dia akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap hari jamaah jangan ada waktu kecuali kita wajibkan diri kita dalam tanda petik. Seakan kita memotivasi diri kita, memacu diri kita untuk terus baca itu, jangan pernah di skip, jangan pernah terlewatkan karena ini amalan ringan, pahalanya besar luar biasa. Segala puji milik Allah Azza wa Jal, hanya kepada Allah kita berserah, kepada Allah kita berharap, kepada Allah kita jua akan dikembalikan. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa barik alaih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di waktu yang sederhana, sedikit singkat, kurang lebih sekitar 30-an menit lebih sedikit ini, insya Allah kalau Allah menolong kita akan bahas tentang jumpa Ramadan, meet and greet Ramadan. Sebelum nanti saya menulis beberapa catatan di papan tulis tentang seputaran Ramadan, yang harus diketahui ketika kita hendak dapat tamu itu adalah mengenali tamunya siapa. Kalau kita mendapatkan tamu, kita harus tahu tamunya siapa, kedudukannya apa, aslinya kota mana, makanan kesukaan beliau apa, sehingga nanti dalam pelayanan kita itu bisa maksimal melayani beliau. Dan ketika beliau ada sesuatu yang membuat kita kayaknya kok begitu, kita udah paham karena dari mana beliau berasal. Oh, orang Jakarta, yo pantes. Oh, orang Surabaya, yo pantes. Oh, ternyata orang Jawa, orang ya Jakarta ya Jawa. Oh, orang Jogja, oh ya pantas lembut banget. Oh, orang Solo ya pantas lembut banget. Oh, orang ini tegas. Oh, orang itu pantas. Ketika kita juga kenal sama seseorang, termasuk nanti tamu kita yakni bulan Ramadan, ketika kita tahu makanan favoritnya, kita bisa menghidangkan apa yang paling enak menurut beliau, bukan menurut kita. Jangan-jangan alih-alih tamu kita ternyata nggak suka seafood, kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita menyediakan seafood. Kita belikan cumi, udang, kepiting, dan bentuk segala macamnya. Begitu terhidang, tamunya cuma ngeliatin doang begini. Apa? Kok seafood semua? Monggo pak, monggo dimakan pak. Kata beliau, mohon maaf saya alergi seafood. Jenengan mau mencelakai saya atau gimana? Nah, boleh jadi salah paham. Kita maksudnya memuliakan, membelikan seafood, ini makanan-makanan mahal semua, kepiting, udang, cumi, dan yang lain sebagainya. Tapi ternyata malah mencelakakan. Sebab apa? Kita nggak kenal siapa tamu kita. Maka mengenal tamu yang akan datang 1 bulan lebih sedikit ini penting buat kita agar kita tahu apa maunya tamu kita. Agar kita tahu bagaimana kesukaan tamu kita. Agar kita tahu adab-adab apa yang ada di dalam tamu kita besok. Tamu terbaik itu bernama bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung insya Allah kita akan menulis ada beberapa term tentang bulan Ramadan. Mohon izin ditarik agak ditarik lagi. Awas jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kita ini jemaah. Jumpa Ramadan. Jumpa Ramadan. Dalil Quran dulu. Dalil Quran. Ini boleh dipindah situ nggak apa mas? Biar kelihatan dari pojok situ nggak apa-apa. Jazakumullah khairan mas. Dalil Quran, Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Ramadan itu bulan apa? Quran, surah Al-Baqarah, ayat 185. Ramadan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau dia safar atau dia sakit boleh diganti. Ada di 184-nya. Ayat yang paling headline yang 100 hafalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Goals dari kenapa Allah hadirkan Ramadan, takwanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita langsing. Jadi ibu-ibu kalau ada yang kenapa puasa? Ya ben langsing. Nggak ada istilah ben langsing. Nggak ada istilah kenapa puasa? Ya biar sehat dulu. Maksud kami bukan tidak boleh berharap langsing dan berharap sehat. Tapi kalau menjadikan itu prioritas utama, itu adalah suatu kekeliruan. Jadi yang pertama goalsnya adalah ketakwaan, ridhonya Allah. Al-Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Manusia-manusia kalau mereka beramal, fokus tujuan utamanya adalah ibtigha'a mardatillah. Yang dicari pertama adalah ridhonya Allah. Ridho Allah, goalsnya takwa. Lalu kemudian itu bonus. Sehat bonus, langsing bonus, dan seterusnya itu bonus. Yang kedua, Al-Quran ini masyhur. Ketika kita tahu tentang Al-Quran, bulannya Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kalau ada orang bertemu dengan Ramadan, kok dia malah menyia-nyiakan Ramadannya, ada yang keliru sama dirinya. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kalau ada di bulan Ramadan, orang malah membaca sesuatu, mengkhatamkan selain Al-Quran, Al-Quran yang gak khatam, ada yang keliru dengan Ramadannya. Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka fokus orang dalam Ramadan harusnya Al-Quran, bukan selain daripada Al-Quran. Rasul juga bilang, ayahanda ibunda jamaah sekalian dirahmati Allah, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya, ragima anfu rajulin, kata Rasulullah, man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah. Tersungkur hidungnya seseorang. Jadi kalau hidung seseorang itu jatuh, terseret aspal, kira-kira mukanya hancur nggak? Hancur, pasti hancur. Kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin. Tersungkur hancur hidungnya seseorang, plus semuka-mukanya hancur. Dalam arti kiasan lain, orang ini hidupnya akan binasa, orang ini hidupnya akan porak-poranda, orang ini hidupnya akan hancur. Bila mana apa? Man, siapa dia, dakhala alaihi Ramadan, jumpa dia dengan Ramadan, summan salakha, melewati hari-hari bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi sayang dia nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan Allah jor-joran memberi ampunan, tapi kita malah nggak dapat ampunan Allah. Itu orang yang paling binasa, porak-poranda, hancur dia di hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, ini tentang dalil Al-Quran. Sekarang rukun. Kita masuk dalam bahasan rukun. Banyak orang lupa ini termasuk salah satu rukun bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak berniat sebelum subuhnya puasa Ramadan, fala siyamalah, tidak ada puasa bagi dirinya. Nah, niat penting di bulan Ramadan jamaah, jangan sampai nggak niat. Mahallun niyah fil qalb, begitu kata para ulama. Tempatnya niat ada di dalam hati. Makanya kata Nabi SAW, riwayat daripada Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Rasul bilang SAW, khusus Ramadan, perbaharui niat kulla yaum, tiap hari jemaah. Ba'da sholat tarawih, niat setiap hari, nggak apa-apa. Ada berbeda di antara para ulama pendapatnya, tapi saya memilih pendapat mahallun niyah fil qalb, tempatnya niat ada di dalam hati. Meskipun nanti ada ulama juga yang berpendapat silakan dijaharkan, misalkan seperti dilafalkan dan seterusnya, itu silakan saja karena memang fikih ini luas, miliki hati yang lebih luas dari bahasan fikih. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, satu, rukun itu niat. Dua, rukun puasa adalah imsak. Apa artinya imsak? Menahan.
Menahan dari kapan sampai kapan? Dari azan subuh sampai azan maghrib. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Jamaah yang dirahmati Allah, ini bicara rukun. 2 tadi ya. Sekarang masuk nih. Bahasan syarat. Kira-kira kita memenuhi syarat nggak sih kalau untuk berpuasa? Nah, di sini akan dibahas. Yang pertama, syaratnya adalah Islam. 2, balil. 3, berakal. Jadi orang gila wajib puasa atau enggak hadirin? Enggak wajib puasa. Keempat, mampu. Kelima, sehat. Loh, kok udah ada sehat? Kok ada mampu juga? Ternyata jamaah yang dirahmati Allah dibahas oleh para ulama, ada loh orang sehat tapi nggak mampu puasa. Contohnya anak kecil sehat tapi kadang dipaksa mampu puasa nggak? Kira-kira anak bayi umur 6 bulan, kasihan jemaah, nangis terus panjang hari itu. Dia butuh asupan. Sehat tapi nggak mampu puasa. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang sudah tua renta secara fisik sehat, tapi qadarullah masya'afal, boleh jadi beliau pikun-pikunan. Nanti pikun-pikun masuk ke sini nih jemaah. Sedikit lupa-lupaan, tidak wajib padanya puasa. Atau orang sehat fisiknya, tapi begitu berpuasa, dia itu mohon maaf seperti kepalanya kunang-kunang, puyeng, tiba-tiba pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, nggak kuat, secara fisiknya nggak kuat. Itu pun juga nanti masuk daripada syarat sahnya puasa atau boleh dikategorikan nanti orang ini terkena uzur syar'i boleh meninggalkan puasa. Yang keenam, mukim. Mukim itu maksudnya apa? Tidak sedang safar atau berpergian. 7, suci dari haid dan nifas. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita yang haid atau nifas haram puasa, nggak boleh puasa. Wanita yang sedang haid atau nifas haram juga sholat, nggak boleh sholat. Dan buat perempuan bukan berarti saat saya lagi datang bulan atau saya lagi nifas setelah pasca melahirkan saya nggak bisa puasa berarti pahala saya kurang dong. Bukan itu jemaah. Tapi saat Anda menjauhi larangan Allah, Anda juga sedang dapat pahala karena menjauhi larangan. Karena kan agama begitu, bukan hanya menjalankan perintah tapi juga menjauhi larangan. Saat Anda nggak berpuasa, asbab Anda menstruasi datang bulan nifas, Anda dapat pahala di sana. Dan nggak usah khawatir, nanti saya sebutkan tips-tipsnya buat perempuan-perempuan yang sedang menstruasi, haid, nifas, tetap dapat pahala yang banyak dan besar dengan cara membuka puasakan orang lain dan cara-cara lainnya. Nanti kita bagi ke adab-adab tentang di bulan Ramadan. Syarat pertama apa? Islam. Kalau nggak Islam boleh puasa nggak? Kalaupun dia berpuasa, orang kafir tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena syarat diterimanya amal pertama adalah Islam atau iman. Dia punya iman nggak? Kalau dia nggak punya iman, dia nggak bisa. Kalau dia punya, dia diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak punya, nggak. Amalan jamaah itu harus memenuhi syarat 3I untuk diterima Allah. 1, iman, yakni Islam. 2, ikhlas. 3, ittiba, mengilmui. Sebagaimana baginda SAW menginginkan sesuatu amal saleh itu seperti itu konsepnya. Ini namanya ittiba. Jadi kalau amal satu aja nggak ada bagian dari 3 part ini, amalannya tertolak. Dia ikhlas, dia ittiba, tapi nggak beriman, diterima nggak? Tolak. Dia beriman, dia ittiba Rasul, tapi dia nggak ikhlas, diterima nggak? Tidak. Dia iman, dia ikhlas, tapi nggak ittiba Rasulullah, diterima nggak? Enggak. Jadi ini satu paket, nggak boleh ada yang tertinggal satu pun di antara 3 bagian syarat diterimanya amal. 3I apa? Iman, ikhlas, ittiba. Baligh. Maka anak kecil jamaah mau dilatih berpuasa boleh. Anak kecil dilatih berpuasa boleh. Tapi wajib atas dia berpuasa belum, karena belum balik. Yang ketiga, berakal. Maka orang gila nggak wajib puasa. Yang keempat, mampu. Yang tadi saya bilang, ada orang sehat tapi dia nggak mampu karena mungkin tadi ya keterbatasan fisik, karena dia punya penyakit yang kalau dia berpuasa dia bisa pingsan, bisa kunang-kunang dan seterusnya. Ini nanti membayar fidyah. Dalilnya Al-Quran, fidyah itu Al-Quran surah ini.
Ayat 184 suratul Baqarah nanti tentang fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Per satu hari yang ditinggalkan adalah satu porsi nasi syukur lebih spesial, lebih baik yang diberikan kepada orang miskin. Kalau Wonosobo misalkan takaran nasi spesial di Wonosobo itu 30.000, ibu minimal ambil 30.000. Kalau bisa lebih tinggi daripada itu berikan kepada orang miskin. Jadi kalau 30 hari berarti 30.000 per porsi kali 30 hari. 100.000 dibagi kepada 30 orang fakir miskin. Itu nanti bayar fidyah kita bahas juga. Sehat, ini jelas ya jamaah. Jadi kalau sakit boleh meninggalkan puasa nggak? Boleh. Tapi kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia harus menghitung berapa hari dia tinggalkan puasa tersebab sakit. Dia harus ganti di bulan yang lain. Namanya istilahnya mengqadha. Diqadha. Harus, wajib. Lah Ustaz, orang sakit demam biasa, batuk, pilek, flu, kira-kira boleh dibayar fidyah nggak? Boleh nggak? Nah, siapa yang boleh bayar fidyah? Ayo kita rincikan. 4 orang boleh bayar fidyah. 1, bumil. Kata Imam Nawawi siapa? Bumil. 2, busui. 3, orang yang mohon maaf tua renta. Sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik sudah tua, Anas bin Malik sudah tidak sanggup berpuasa, maka Anas bin Malik membayar fidyah. Sudah tua renta, boleh bayar fidyah. Yang keempat, sakit parah. Sakit parah. Dia masih muda, tapi kalau sakit parah, boleh dia bayar fidyah. Sakit parah itu adalah sakit yang sulit mendapatkan kesembuhannya. Udah sakit parah banget, luar biasa. Kalau cuma batuk, pilek, demam 3 hari besoknya sembuh, ini nggak boleh bayar fidyah, tapi mengqadha di hari yang lain. Harus diganti di hari yang lain jemaah. Nah, 4 ini yang boleh bayar fidyah. 4 orang ini boleh bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya sakit biasa, qadha. Poin yang ke-6, mukim. Mukim itu artinya dia menetap, tidak sedang dalam perjalanan. Mohon maaf jemaah, ada kekeliruan yang mungkin sebagian di antara kita pernah mendengarnya. Loh, saya kan lagi safar. Tapi dia lupa, safar yang disebut itu harus secara sepakat suatu adat istiadat di suatu desa, kota, disebut itu sebagai safar. Loh, saya kan lagi safar. Ternyata cuma pergi dari Kertek ke Garung. Kenapa nggak puasa? Loh, saya kan udah melebihi 90 km pendapatnya Imam Syafi'i. Ternyata beliau nyupiri hijat 12 kali rute Garung alun-alun. Garung alun-alun. 12 rute kan Garung alun-alun 10 kilo. 12 kali berarti 120 kilo. 4 pendapat para ulama itu minimal disebut orang safar 80 kilo. Pendapat kedua 83 kilo. Pendapat ketiga 85 kilo. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang paling berhati-hati 90 kilometer. Orang disebut safar begini. Dan ingat jemaah, disebut safar bila mana sekeliling kota tersebut menyepakati itulah safar. Lah kalau kita bolak-balik ping 12 kali, Garung alun-alun, alun-alun Garung, Garung alun-alun, alun-alun Garung. Iya. 10 kilo ping 12, ketemunya berapa? 120. Secara syarat sudah memenuhi belum? Sudah memenuhi. Tapi secara ada sudah disebut safar belum? Belum. Maka ada kalimat begini, Ustadz katanya kalau supir itu nggak wajib puasa. Astagfirullahaladzim. Kata siapa supir nggak wajib puasa? Lah kalau Anda trek, loh Ustaz, saya itu treknya tiap hari Jakarta Wonosobo, Jakarta Wonosobo, Jakarta Wonosobo. Secara trek Anda setiap hari begitu betul. Lantas apakah setiap hari Anda nggak berpuasa? Kalau itu memang sebagai sebuah pekerjaan, beda loh ya jamaah. Itu sebagai sebuah pekerjaan dengan safar yang betul-betul manusia ini safar. Ada yang memang safar itu sebagai pekerjaan. Wah penak yo kae pendak dino Malang, pendak ini Jakarta, berangkat lagi ke sini, berangkat lagi ke situ lah. Memang kerjaannya di situ. Kalau udah pekerjaan gimana? Apakah terus kemudian 1 bulan full nggak berpuasa Ramadan? Wala'iyadzubillah, jangan jamaah. Ini Ramadan spesial. Saya sarankan buat diri saya dan kita semua jamaah, perhatikan ini baik-baik.
Kalau Allah izinkan besok kita berjumpa dengan Ramadan, maksimalkan, jangan disia-siakan. Karena boleh jadi belum tentu berikutnya kita jumpa lagi dengan Ramadan. Maka yang bertemu dengan Ramadan besok, kalau Allah mengizinkan, maksimalkan, jangan sia-siakan. Kalau kita bekerja sebagai kuli bangunan, mohon maaf banget, tetap puasa jemaah. Seberat apapun kuli bangunan, lebih berat sahabat Rasul SAW yang masuk ke medan jihad. Perang Badar itu peperangan terjadi di bulan Ramadan, tapi beliau tetap berpuasa. Kita ini alasan apa? Saya kan bangunan. Iya, bangunan. Tapi bismillah, dengan izin Allah, kalau memang kita meniatkan karena Allah, man qama ramadhana, man shama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa karena iman wahtisaban dan berharap pahalanya Allah, dia dapat sesuatu yang namanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah bagi dia yang telah berbuat dosa di masa lampaunya. Ini jemaah. Yang ketujuh, suci dari haid atau nifas. Nah, mukim ini saya juga bagi tahu kepada jemaah sekalian dirahmati Allah, mukim menetap. Safar dalam perjalanan. Pertanyaan, yang batal itu dalam safarnya atau dalam safar plus ketika saya bertempat di rumah anak saya? Contoh, misalkan ibu bapak pulang ke tempat, main ke tempat anaknya di Jakarta. Saat dari Wonosobo ke Jakarta, dalam perjalanan ibu sudah misalkan mengambil rukhsah batal puasa. Sampai Jakarta, menetap di Jakarta tetap. Terus kemudian nggak puasa, boleh atau enggak? Ya nggak boleh, karena sudah bermukim di Jakarta. Walaupun itu hanya 3 hari, walaupun itu hanya 1 pekan di tempat anaknya. Jadi yang dimaksudkan nanti boleh batalnya adalah dalam proses safarnya beliau boleh batal. Beliau boleh batal. Terus kalau dapat kemudahan, boleh diambil, boleh juga tidak diambil, boleh kedua-duanya. Contoh misalkan ayahanda ibunda perjalanan Yogyakarta-Jakarta naik pesawat, durasi pesawatnya 1 jam. Tapi jarak Jogja sampai Jakarta 470 km. Secara jarak tempuh sudah masuk syarat batal puasa belum? Sudah. Maridon, kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 184, maridon, dia sakit. Atau ala safarin, di atas perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Jadi alhamdulillah. Jadi bicara hal tersebut, kalau jamaah naik pesawat secara jarak 470 km itu sudah memenuhi syarat, kalau jamaah mau ambil rukhsahnya boleh di hari itu, atau jamaah mau melanjutkan puasa silahkan boleh. Begitu ya jamaah, ini perihal syarat. Sekarang masuk adab-adab jamaah. Ini diantara adab-adab puasa. Yang pertama kata Nabi SAW, riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 1, sahur. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur kalian ya, karena di dalam makan sahur terdapat barokah. Jangan gaya-gayaan. Kenapa nggak sahur? Saya mah nggak sahur aja udah kuat kok. Gak usah gaya-gayaan aja mah. Nggak sahur terus kuat bukan satu hal yang harus dibanggakan. Karena banyak orang mungkin kesiangan nggak sahur juga bisa kuat atas pertolongan Allah. Tapi yang harus dicatat adalah Ramadan itu cari berkah sebanyak-banyaknya. Salah satu wasilah cari berkah kita adalah dengan cara makan sahur ini. Tasahharu kata Rasulullah, perintah. Makan sahur ya kalian, jangan sampai enggak. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur terdapat barokah. Bahkan saking pentingnya sahur, kata Rasulullah SAW, tasahharu walau bi jur'ati ma. Kata Rasulullah SAW, tetaplah kalian makan sahur walaupun hanya meminum air putih. Saking pentingnya sahur, walaupun minum air putih. Anak-anak bangunin sahur jemaah. Susah Ustadz. Ya udah, minumin air putih. Wah, dia kan tidur gimana? Wah, diguyur berarti. Bangunin jemaah. Bangunin anak. Walau bijur'ati ma, kata Rasulullah, walau hanya dengan meminum 1 air putih atau 1 tegukan air putih. Saking pentingnya sahur dan berkah yang terdapat dalam sahur. Yang berikutnya apa? Tahan dari apa? Tahan dari rafas.
kata-kata keji. Fusuk, jidal, jahal, yaskhab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yauma siyami ahadikum," kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfus. Jangan pernah berkata-kata keji. Satu kata Rasulullah, ini hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Enggak boleh rofas. Rofas apa? Kata-kata keji. Rofas kata-kata keji. Yang kedua, wala yaskhab. Apa itu yaskhab? Jangan gaduh. Jangan berbuat gaduh. Jangan buat gaduh. Ramadan gawe goro-goro. Ramadan malah berbuat gaduh. Nggak boleh dalam Islam. Wala yajhal kata Rasulullah. Yang berikutnya, jangan yajhal, bertindak bodoh. Lagi puasa-puasa bertindak bodoh. Jangan. Terus berikutnya kata Nabi SAW, fa idza kana syatama ahadun falyakul inni shaim. Kalau ada orang lain ngajak berantem kepada Anda, ngejak single, ngejak tarung, qal inni shaim, ucapkan aku sedang berpuasa. Tapi konsisten ya. Jeng ada gosip baru. Inni shaim. Ya wes nanti buka aja yo. Nek udah buka nggak apa-apa. Wah, ini yang ngawur, jangan jemaah. Ya udah kalau ini shaim, saya berpuasa, ya udah saya berpuasa jemaah dirahmati Allah. Ini kata Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ini shaim. Kalau ada yang ngajak tukaran, bertengkar, kelahi, bilang saya sedang berpuasa. Ini diantara adab yang nomor kedua. Tahan rafas, tahan jangan buat gaduh, tahan jangan bertindak bodoh, tahan dari perbuatan-perbuatan keji, mungkar, termasuk, mohon maaf, untuk pengantin baru. Kalau untuk pengantin lawas insya Allah mungkin sudah lebih tertahan. Kalau pengantin baru karena strumnya masih tinggi, itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai melampaui batas yang nanti kalau dia sampai berhubungan campur suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka Nabi bilang SAW baginya kafarat. Apa kafarat? Harus bayar denda. Atau baginya sebuah hukuman. Hukumannya 3. 1, yang campur di siang hari bulan Ramadan harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu 2 bulan berturut-turut puasa, yang ketiga harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Begitu ya hadirin. Itu tentang puasa Ramadan. Kalau dia laki-laki dan perempuan, suami istri, bercampur pada siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau malam harinya boleh nggak? Malam harinya boleh. Seketika sudah berbuka maka dia boleh untuk menggauli istrinya. Salah satu keteladanan yang luar biasa saking fahamnya Ramadan itu pahala besar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan itu pahalanya besar, termasuk sedekah itu ya besar pahalanya, baca Quran itu ya lebih besar pahalanya, dan mohon maaf, menggauli istri pahalanya paling besar di bulan Ramadan. Jadi saking fahamnya Abdullah bin Umar bin Khattab faham akan ilmu ini. Kalau buka puasa, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu, 1, sholat berjamaah sama Nabi SAW, menyegerakan berbuka, pasti ya jelas ya, menyegerakan berbuka, duduk tentunya, beliau berbuka, lalu kemudian Abdullah bin Umar itu sholat bareng Nabi SAW di masjid, lepas sholat pulang nemuin istrinya. Jadi buka puasanya ya buka juga syahwatnya, makan, sholat, pulang nemuin istri. Saking fahamnya besarnya pahala di bulan Ramadan. Terus adab-adab berikutnya di antara lain ketika bulan Ramadan yang harus kita pegang. Sahur, tahan rafas, jangan buat gaduh. Ini tadi tahan daripada syahwat juga ya jemaah. Nomor 3, syahwat. Adab-adabnya. Karena Ramadan bulannya Al-Quran, maka harus di antara kita punya targeting Al-Quran buat kita khatamkan. Jangan sampai bulan Ramadan terus kemudian terlalu sibuk. Sibuk ngaji, sibuk jadi panitia ini, sibuk distribusi itu, sibuk nganterin ini, nganterin itu, sibuk jadi panitia kajian, panitia sharing time, sibuk jadi panitia bukber. Apalagi ibu-ibu, agenda bukber dari tanggal 2 sampai 29 full bukber semua.
Allahu Akbar. Ini harus direm ya jemaah. Mainkan remnya juga. Jangan terlalu kebablasan, takut-takut Anda tidak maksimal dalam Ramadan. Kadang para ulama itu punya spare time. Saya Ramadan mau fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang sampai begitunya jemaah. Bukan berarti majelis ilmu diliburkan. Kalau melihat para ulama majelis ilmunya libur, ini takaran para ulama nih. Kalau Ramadan kita libur malah gembos jemaah. Beda medan, beda perlakuan. Beda medan, beda perlakuan. Itu para ulama ketika Ramadan majelisnya libur. Iya, mereka para ulama. Mereka tahu bagaimana bersikap di bulan Ramadan. Lah kalau kita Ramadan aja Quran nggak khatam, apalagi di luar Ramadan. Ramadan aja nggak mau sodakoh, apalagi di luar Ramadan. Lah nek Ramadan aja nggak mau ngaji majelis ilmu, apalagi di luar Ramadan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, begitu jemaah. Kalau ada di antara kita, misalkan dia sedang begini, begitu, begini. Misalkan dia sedang merintis sebuah mimpi. Mimpinya katakanlah dia bersekolah di luar negeri. Yang ditanya sama masyarakat atau netizen ditanya, berapa biaya ke luar negeri? Oh, biaya hidup di luar negeri per bulannya sekitar 10 juta. Oh, itu untuk masuk ke luar negeri itu sekian juta. Ah, kamu mah enak, privilege-mu banyak, uangmu banyak, kamu anaknya orang kaya toh. Mindsetnya di kita langsung begitu. Tertujunya tuh ke uang dulu. Padahal boleh jadi dia sekolah di luar negeri karena beasiswa. Termasuk jamaah Ramadan itu majelis ilmu jangan diliburin. Kecuali nanti ya 2 pekan atau setengah bulan terakhir liburin gak apa-apa. Tapi kalau awal-awal itu geber aja jamaah. Majelis ilmu terus. Subuh syuruk itu adain kalau bisa. Jangan cuma Jumat, Sabtu, Ahad. Tiap hari subuh syuruk. Kalau bisa tiap hari jemaah. Kata Nabi SAW, man shalla ghada fi jama'atin. Subuh berjamaah dia di masjid. Kemudian summa qa'ada yazkurullah azza wajal. Dia berzikir sama Allah azza wajal. Hatta tatlu asyam. Sampai matahari naik. Jelas ini matahari udah naik. Udah masuk waktu syuruk. Bukan remang-remang lagi. Summa shalla raka'atain, sesudahnya dia salat 2 rakaat, kana lahu maka baginya ka ajri seperti pahala hajjatin haji wa umratin dan umrah, tamah sempurna jamaah. Pahala haji umrah sempurna. Lah sekarang haji belum tentu kita berangkat tahun ini jamaah. Udah 2 tahun kita nggak haji. 2 tahun. Udah 3 tahun. Mau 3 besok? Tapi yang udah fix 2 kan? 2020 nggak ada pemberangkatan haji, 2021 nggak ada pemberangkatan haji. Tapi Allah dengan maha kasih sayangnya Allah kucurkan, hambaku pahala haji sempurna kau dapatkan. Caranya subuh syuruk. Maka kalau bisa takmir adain subuh syuruk tiap hari, jangan ada libur. Masjid Fatimah Garung itu atas pertolongan Allah, kalau ada poster itu poster untuk libur. Nggak ada libur. Ustadz, Idul Fitri libur nggak? Nggak ada libur. Idul Fitri tetap ngaji subuh syuruk. Idul Adha tetap ngaji subuh syuruk. Jadi kalau ada poster, malah posternya itu untuk libur. Kalau nggak ada poster, ya ngaji terus itu. Sampai kapan Ustadz kita ngaji subuh syuruk? Hatal maut, sampai mati jemaah. Subuh syuruk kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa bukan cuma Jumat, Sabtu, Ahad atau cuma Ahad tok. Kalau bisa subuh syuruk tiap hari. Jadikan itu kelas kita jemaah. Jadiin itu kelas kita, yang mana dengan kelas itu bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan kita dalam keadaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang tiap hari dapat pahala haji umrah. Bayangin jamaah meninggal dunia, Masya Allah, ibu belum pernah haji, bapak belum pernah haji, ibu bapak belum pernah berangkat umrah, tapi ternyata ini pahala haji buat kamu. Ingat ya, pahala haji paling tinggi apa? Hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur nggak ada pahalanya kecuali syurganya Allah. Berarti orang-orang yang subuh syuruk ini dijamin apa sama Allah? Syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin jamaah, di hadapan saya melihat penduduk ahli syurga semuanya. Allah bertemu, berjumpa di dunia, bertetangga di syurganya Allah kelak bersama Rasulullah SAW dengan mengamalkan salah satu wasilahnya subuh syuruk. Sekarang coba kalau kita melihat, kita mencari waktu agak sulit jemaah. Anda, saya, kita cari waktu kalau di atas jam 7 agak sulit.
toko udah pada mulai buka, customer pada mau belanja ke toko kita, jamaah yang bekerja udah mulai siap-siap mau bekerja, anak udah pada mulai sekolah, anak udah mulai kita siap-siapkan untuk kita antarkan ke TK-nya, ke PAUD-nya, ke SD-nya, ke SMP-nya atau ke sekolahannya. Kalau di atas jam 7, capek juga. Apa? Oh, santren. Anak masuk pondok pesantren. Kalau pondok pesantren langsung taruh udah ya sekali doang gitu jamaah. Tapi yang anak yang belum di pondok itu kan kita antar jemput. Jadi kalau di atas jam 7 kita mau bergerak majelis ilmu, terutama buat bapak-bapak agak sulit, nggak mudah. Makanya untuk bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa ada subuh syuruk itu hidupkan terus, nggak apa-apa jemaah. Nanti Ramadan itu biasanya selalu hidup tuh. Betul Mas Amim ya? Kalau Ramadan langsung ya full 30 hari kan? Oh sekarang enggak? Oh yes, malah bagus jemaah. Harus jemaah. Nanti bukan cuma Al-Huda ya ibunda, kan di sini ada musola Al-Fajar, di sini ada musola Muhsinin, di sana juga ada musola Birrul Walidain. Ada ini jemaah terus. Salah satu nanti puncak kegemilangan Islam itu diawali dengan tertanamnya kecintaan kepada Islam di hati masing-masing jiwa orang yang mengaku agamanya Islam. Jadi sebelum kita bicara ini begitu, begini, begitu, sebentar, tancapkan Islam dalam jiwa kita masing-masing. Nanti pelan-pelan tersemai. Salah satunya tadi ya, metodenya adalah hal tersebut. Jamaah sudah terlampau waktunya. Ini padahal materinya masih sangat panjang banget. Adab-adabnya bagaimana nanti tarawih, bagaimana nanti berderma, bagaimana nanti baca Quran, bagaimana nanti dia mengisi hari-hari dengan amal salih, bagaimana nanti dia majlis ilmu, bagaimana dia menjadikan Ramadan sebagai bulan terbaik dalam hidupnya. Itu masih banyak dan panjang lagi. Pendek waktu rasanya pada kesempatan pagi ini. Tapi jamaah, maka nalillahi baqiyah. Kata Imam Malik pernah bilang, apa-apa yang kita niatkan karena Allah itu akan kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Silakan pertanyaannya Pak. Fadhal. Rukhsah itu kan boleh diambil, boleh tidak. Itu bisa. Ada pertanyaan dari Pak Budi? Dipencet Pak. Rukhsah itu kan bisa diambil, bisa tidak. Dipencet Pak, dipencet. Rukhsah tadi kan bisa diambil, bisa tidak. Itu lebih ambil yang diambil apa yang tidak. Salah satu contohnya kita di masjid kita ini, misalnya pas hujan, itu kita ambil di jamak, kan? Nah itu lebih baik diambil apa tidak, lebih ambil yang mana? Jazakumullah khairan jazaa Pak Budi. Semoga Allah memuliakan Pak Budi sekeluarga besar dan seluruh jamaah Al-Huda Sudagarang dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Rasulullah, Allah itu senang bila Allah memberi keringanan kepada seorang hamba, lalu hamba itu mengambilnya. Maka kalau dikasih rukhsah sama Allah, diambil, Allah senang. Nggak diambil, Allah ya nggak marah juga, nggak apa-apa. Diambil, Allah senang. Kalau kata para ulama, dibahasakan berdasar hadis itu, falyakhuzuh, maka hendaknya dia mengambilnya. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dengan sanad yang sahih, falyakhuzuh, maka ambillah. Karena ini hadis Muslim, rukhsah diambil lebih diprioritaskan, lebih diutamakan. Tapi kalau nggak mau diambil nggak apa-apa juga ya, nggak ada sanksi atas hal tersebut. Jadi nanti kalau ada mator itu artinya hujan, jamak mator, sholat yang di jamak tersebab hujan, mau diambil silahkan, langsung qomat, langsung jamak mator. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada orang nggak mau jamak, kita sholat tadinya misalkan 20 orang, 10 orangnya mau jamak, 10 orangnya melipir nggak mau jamak bareng-bareng, ya juga nggak apa-apa, jangan salahin. Nah yang nggak jamak jangan nyalain yang jamak. Wah kayak pena etok mesti pengennya nek hujan jamak, pengennya nek hujan, lu jangan salahin. Jadilah orang yang berlapang dada terhadap pilihan orang lain. Orang lain milih begitu ya silakan. Kita milih di jamak ya silakan. Orang lain nggak jamak ya silakan. Simple aja jamaah. Begitu. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Mawjud soalu akhar, fadhal.
Last one. Pertanyaan terakhir boleh? Fadol Bang Yas. Ahlan Bang. Aduh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya kita pagi subuh untuk sholat syuruk. Ini kita kan mengikuti pengajian Ahad, tapi kita sholat subuhnya ini di beberapa tempat, di musola. Terus kita menuju ke sini untuk mendengar pengajian. Nah, selama ini kita kan di fadilah syuruk tadi untuk melaksanakan sholat syuruk setelah mendengarkan pengajian. Sementara kami dari musola lain datang ke sini, tapi salah satu syarat untuk syuruk kan harus sholat berjamaah di tempat kita sholat dan kita nggak keluar. Nah, selama ini saya lihat ini kita tazkirah, apakah kita di luar sana sholat musola tempat lain, terus kita mendengar kajian, terus kita sholat syuruk, fadilahnya dapat atau tidak, atau kita hanya ya sholat biasa itu aja, biar lebih nambah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Bang Yos yang bertanya sekeluarga besar, hadirin di jamaah Masjid Al-Huda dan seluruh kaum muslimin dan teman-teman yang online lewat live streaming di rumah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ghada fi jama'atin. Siapa yang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha azza wa jal, kemudian dia berzikir kepada Allah azza wa jal, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat masih di tempat yang sama, kana lahu, maka baginya ka'ajri, seperti pahala hajjatin wa umratin tamah. Haji dan umrah sempurna. Dari hadis ini ulama memberitahu pada kita, sholat syuruk beda dengan sholat awal waktu duha. Beda sholat. Sholat syuruk adalah rangkaian subuh di masjid, lepas itu berzikir, lepas itu terbit matahari, lepas itu sholat 2 rakaat. Kalau duha boleh sendirian, berdiri sendiri. Kalau syuruk yang dapat pahala haji umrah, rangkaian. Dari hadis ini juga ulama memberitahu sama kita, hendaknya dia melaksanakan subuh di tempat yang sama, tidak keluar dari kompleks tersebut. Kalau kita kan cuma pindah tempat dari atas turun ke bawah, ini mafi muskilah, nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika berpindah masjid satu ke masjid yang lain. Ini berbeda di antara para ulama. Jelas yang menjadi masuk adalah ketika dia bertempat di satu masjid yang sama, tidak keluar dari kompleks area masjid tempat dia berzikir sampai syuruk tadi. Jadi sekarang begini, saya dari masjid luar, saya mau ke dalam. Secara harfiah, tekstual hadis nggak masuk. Tapi ingat jamaah yang dirahmati Allah, Allah tahu niat seorang hamba. Ingat, Allah tahu niat seorang hamba. Maka manakala hamba ini melakukannya karena niat tadi dengan keterbatasan yang dimilikinya, dia juga harus punya tugas menghidupkan kompleks musola di dekat rumahnya, masjid dekat rumahnya, kompleks musola yang ada di kampungnya, terus kemudian dijadikan satu mengaji di sini. Dia meniatkan itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Dan untuk perempuan, tambahan, untuk perempuan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh sholat syuruk di rumah dengan catatan dia tidak beraktivitas selepas sholat subuh di rumahnya kecuali zikir sama Allah. Nah, habis sholat subuh goreng tempe kemul, bakwan, siapin nasi, pasang-pasang ini, pasang itu, ini ya batal jemaah. Jadi kalau di rumah sholat, zikir, dia boleh ngaji lewat streaming atau lewat mana, lalu kemudian dia sholat syuruk boleh. Dia lewat syuruk boleh. Kalau perempuan sholat syuruk di rumah boleh. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ibunda, ayahanda, semoga keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya semakin saleh salihah, putra-putri yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah,
kita semua mudah-mudahan istiqamah sampai husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki, خلاص دي